Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aan Setiana mengajar mapel biologi di SMA 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya akan membuat laporan video tentang pemecahan masalah. Judulnya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di kelas. Yang pertama yaitu deskripsi permasalahan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkannya pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Yang kedua yaitu tentang akar permasalahan. Contoh, kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Contoh, kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik, guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Yang berikutnya yaitu bagian C, alternatif solusi. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat baik dari murid, orang tua atau wali, maupun dari lingkungannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana murid melaksanakan PJJ, sehingga interaksi secara langsung antara guru dengan murid sangat jarang. Akibatnya data yang kita kumpulkan untuk memetakan kebutuhan belajar murid sulit kita tentukan valid atau tidaknya.
dukungan dari orang tua dan murid untuk memberikan data yang lengkap dan benar sesuai kenyataan yang ada, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Orang tua dan murid harus jujur ketika guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar, baik melalui wawancara, angket, survei, dan lain-lain. Terdapat 3 strategi diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang selanjutnya, membuat agenda individual untuk murid seperti daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan bervariasi. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, baik berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal. Pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Kedua, yaitu memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu hasil pemecahan masalah. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Guru harus tetap dapat bersikap positif. Untuk tetap dapat bersikap positif, meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, adalah terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita. Contoh, membentuk learning community atau MGMP, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat, dan menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.